Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andri. Saya akan menjelaskan teorema 524 dari buku yang digunakan di mata kuliah teori graf. Nah, teorema 524 sendiri berbunyi kalau misalnya kita punya suatu graf terhubung G, terus G-nya itu bukan graf lengkap ataupun graf siklus ganjil, maka bilangan kromatiknya itu kurang dari sama dengan delta G. Untuk pembuktiannya sendiri, sketsanya itu yang pertama kita menggunakan induksi jumlah titik di G, kemudian untuk langkah induksinya itu akan digunakan kontradiksi yang rinciannya itu tentu pertama mengandaikan bilangan kromatik dari G itu lebih besar dari delta G, kemudian kita membuat 4 buah klaim. Yang pertama itu setiap tetangga dari V itu pasti menggunakan warna 1 sampai delta. Kemudian kalau misalnya kita punya VI dan VJ itu tetangga dari V dengan warna I dan J, itu pasti berada di komponen yang sama. Kemudian kita akan punya CJ-nya itu selalu berbentuk pad, dan kita punya CIJ iris CIK-nya itu dia sama dengan VI. Dan keempat klaim ini ternyata akan menimbulkan suatu kontradiksi. Untuk pertama, misalnya kita punya suatu graf G yang terhubung, tapi bukan graf lengkap ataupun graf siklus ganjil. Kalau misalnya delta G-nya itu kurang dari sama dengan 2, pasti G-nya itu berbentuk lintasan atau graf siklus yang genap. Nah, akibatnya bilangan kromatiknya akan selalu sama dengan 2 dan selalu terpenuhi. Jadi untuk menghindari suatu bentuk trivial seperti ini, kita asumsikan delta G-nya itu dia lebih besar sama dengan 3. Untuk langkah basisnya, yang pertama misalnya jumlah titik di G-nya itu 4. Karena delta G-nya itu lebih besar sama dengan 3, berarti kita akan punya G-nya itu berbentuk salah satu dari ini, atau yang isomorfik dengan ini. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan, bilangan kromatiknya itu kan pasti akan kurang dari sama dengan 3, berarti benar gitu. Nah, untuk hipotesis induksinya, kita asumsikan benar untuk G-nya itu 456 sampai K-1. Andaikan kardinalitas G-nya itu dia 9K dan bilangan kromatik dari G itu dia lebih besar dari delta. Misalkan V-nya itu titik dari G dan H-nya itu G tanpa V, kemudian kita lihat H absen komponen dari H. Kalau misalnya bukan graf lengkap atau siklus ganjil, berarti nggak masalah nih berdasarkan hipotesis induksi. Pasti bilangan kromatiknya itu lebih kecil sama dengan delta H aksen, dan ini pasti akan lebih kecil sama dengan delta G. Tapi kalau misalnya grafnya itu lengkap atau siklus ganjil, kalau misalnya yang pertama itu siklus ganjil, kita akan punya bilangan kromatiknya itu dia sama dengan 3, dan itu akan kurang dari sama dengan delta G, berarti nggak masalah. Dan kalau misalnya lengkap, kita akan punya delta H aksennya itu kurang dari delta G. Kenapa tidak sama dengan? Karena kan kalau misalnya ada komponen yang berbeda gitu, yang tidak terhubung komponennya, berarti kan karena G-nya terhubung, berarti pasti di G itu akan terhubung dengan sesuatu nih. Kalau misalnya sama dengan delta G, ketika kita hubungkan si H aksen, ya dia pasti akan lebih besar dari delta G, itu tidak mungkin. Dan kalau misalnya komponennya cuma satu, karena ini hanya itu G tanpa V, berarti kan pasti ada titik. Kalau misalnya kita buat G, pasti ada titik yang awalnya itu bertangga dengan V gitu. Dan kalau misalnya kita balikin, ya pasti dia akan lebih besar dari delta G, dan itu tidak boleh. Nah, andaikan delta H aksen plus 1 itu lebih besar dari delta G. Karena delta G itu derajat maksimum, berarti delta H aksennya itu harus sama dengan delta G. Padahal kita tahu sebelumnya harusnya itu kurang dari delta G. Berarti itu tidak mungkin terjadi, dan akibatnya delta H aksen tambah 1 itu kurang dari sama dengan delta G. Jadi kita akan punya seluruh komponen dari H itu pasti dia akan bilangan kromatiknya itu kurang dari sama dengan delta G. Dan kalaupun kita satukan gitu semuanya, berarti kita akan punya bilangan kromatik dari H itu kurang dari sama dengan delta G. Berarti kita bisa mewarnai titik-titik di H itu dengan sebanyak delta warna, dan itu menuju ke klaim yang pertama. Misal kita punya titik V, tetangga-tetangga dari V itu pasti menggunakan seluruh warna 1 sampai delta G. Kalau misalnya tidak gitu, apa yang terjadi? Kalau misalnya tidak, berarti kan pasti ada satu warna yang nggak kepake nih. Misalnya kita warna itu adalah warna K. Berarti kita bisa mewarnai V dengan warna K. Tapi kalau misalnya kayak gitu, berarti kita akan punya bilangan kromatik dari G itu, dia akan sama dengan delta G, padahal harusnya kan lebih besar, berarti kontradiksi dengan pengandaian. Nah, untuk klaim kedua, misalnya kita notasikan V itu dia tetangga dari V yang diberi warna E. Dan HIJ itu menotasikan subgraf dari H yang diinduksi oleh seluruh titik berwarna I atau J. Kita klaim bahwa VI dan VJ itu pasti berada di komponen CIJ dari HIJ yang sama, jadi pasti di komponen yang sama. Kalau misalnya tidak, berarti kita punya dua komponen yang berbeda, dan VI itu di komponen pertama misalnya, dan VJ itu di komponen kedua. Nah, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita bisa menukar warna I di komponen pertama dengan warna J, dan begitu juga sebaliknya warna J dengan jadi warna I.
Berarti kita akan punya VI itu dia warnanya J dan V itu tidak akan memiliki tetangga dengan yang warnanya I, berarti kontradiksi dengan klaim yang pertama. Kemudian klaim yang ketiga, CJ itu pasti merupakan pet. Jadi pertama kita misalkan P itu adalah VJ pet di CJ. Dan kalau misalnya kita lihat titik VJ gitu, VI, titik VI, kalau misalnya dia punya dua tetangga yang berbeda tapi warnanya sama, berarti pasti ada satu warna yang nganggur, nggak kepake antara 1 sampai delta. Jadi kita bisa mengganti warna V itu dengan warna K. Dan sama seperti sebelumnya, kalau misalnya kita warnai V dengan warna K, berarti V tidak akan memiliki tetangga berwarna E. Dan itu kontradiksi dengan klaim yang pertama. Jadi tetangga dari VI ini pasti warnanya beda-beda. Tapi kalau misalnya warnanya beda-beda, berarti tetangga VI di pet V itu cuma ada satu, yaitu titik yang warnanya J. Karena kan tidak ada titik warna J yang lainnya. Nah, dengan cara yang sama, VJ juga seperti itu. Tetangganya cuma satu, yaitu tetangga di pet V itu cuma satu, yaitu yang titiknya warna E. Terus kalau misalnya CIJ-nya juga bukan pet, bagaimana gitu? Berarti kan masalahnya itu di tengah perjalanan ya. Bukan di VI atau VJ-nya. Jadi di tengah perjalanan pasti ada titik yang bercabang gitu, lebih dari 2 degree. Misalkan titik itu adalah U dan misalnya kita jalan-jalannya itu dari VI. Nah, kalau misalnya seperti itu, pasti ada titik yang ada warna yang nganggur lagi nih. Jadi ada warna yang gak kepake di tetangga dari U. Misalnya warna K dan misalnya kita ganti warna U itu dengan warna K. Akibatnya kita akan punya dua komponen yang berbeda yang dibatasi oleh U. Yang pertama itu dari VI sampai titik sebelum U, yang kedua itu titik setelah U sampai ke VJ. Ya, sampai ke VJ. Dan itu VJ itu pasti berada di dua komponen yang berbeda dan ini kontradiksi dengan klaim yang kedua. Ini ilustrasinya, ada VJ dan U, kalau misalnya kita ganti U warnanya, ini V dan VJ itu ada di dua komponen yang berbeda. Untuk klaim keempat, kita punya CIJ iris CIK itu sama dengan VI. Nah, andaikan tidak benar gitu, berarti kita punya titik selain VI yang merupakan anggota dari irisan ini. Kita misalkan U. Nah, berdasarkan klaim sebelumnya, kita punya CIJ dan CIK itu pasti berbentuk patch dari VI ke VJ dan VI ke VK. Karena U-nya itu tidak sama dengan VI, berarti U itu dan pasti terkandung di suatu pet gitu, di suatu pet ini, pasti dia memiliki dua buah tetangga, dia punya tetangga yang warnanya J dan K dan masing-masing itu berjumlah 2 buah. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu berarti ada warna yang nganggur lagi nih di tetangga U itu, misalnya warna L. Jadi bisa kita ganti warna U warna I itu dengan warna L. Akibatnya akan terbagi menjadi dua komponen lagi. Jadi di sini ilustrasinya kita punya CJ yang atas, CK yang bawah. Kalau misalnya kita ganti ini warna U itu dengan warna yang lain, kita punya CIK itu dia terbelah menjadi dua komponen yang berbeda dan VIVK itu ada di dua komponen yang berbeda, itu tidak boleh terjadi. Jadi kita punya 4 asumsi yang tadi. Nah, selanjutnya kita definisikan dulu klik. Jadi misalnya G itu suatu graf, terus kita punya K itu subset dari V. K disebut klik kalau setiap dua titik berbeda dari K itu saling bertetangga. Nah, kalau misalnya kita lihat-lihat gitu, kita punya klik K itu klik, dia akan mendeteksi suatu graf lengkap. Jadi kalau misalnya kita punya tetangga dari V, itu dia membentuk klik, berarti kan mereka saling bertetangga satu sama lain, berarti ya saling bertetangga gitu. Terus jelas mereka juga bertetangga dengan V ya, berarti G itu dia akan membentuk suatu graf lengkap, dan ini tidak boleh terjadi, karena G itu kan sebelumnya kita asumsikan bukan graf lengkap. Berarti V itu, tetangga dari V itu tidak akan membentuk klik, dan kita misalkan aja gitu, V1, V2 itu bukan anggota dari G. Di mana V1, V2 itu dapat namanya itu dari pewarnaan C, yang pewarnaan yang sudah kita fixkan. Misal U tidak sama dengan V2, itu tetangga dari V1 pada PC12. Berarti kan jelas U itu warnanya harus 2. Terus misalnya kita tukar gitu. Nah, kita membuat pewarnaan baru, C aksen, dengan menukar warna 1 dan 3 pada C13. Kita definisikan VI aksen, HIJ aksen, CIJ aksen itu sama seperti VI, HIJ, CIJ dengan pewarnaan C, itu mirip. Kita punya U itu kan tadi berwarna 2. Tidak bermasalah gitu, karena yang ditukar kan cuma 1 dan 3 ya, di C13. Kemudian itu bertetangga dengan V1 sama dengan V3 aksen, berarti U itu anggota C23 aksen.
Kemudian kita tahu U itu anggota C12 berdasarkan klaim sebelumnya, klaim keempat, itu ya tidak akan menjadi masalah karena kan warnanya nggak kita tukar ya C12. Yang jadi masalahnya itu cuma di titik V1. Tapi kita tahu U itu bukan V1. Jadi kita punya U itu anggota C12 aksen. Artinya kita punya U itu anggota C23 aksen, iris C12 aksen, tapi kita tahu U itu terangkat dari V1 dan pasti itu bukan V2. Berarti kontradiksi dengan klaim yang keempat. Berarti pengandaiannya salah dan haruslah bilangan kromatik dari G itu kurang dari sama dengan delta G. Itu pembuktian dari teorema 524. Mohon maaf jika agak panjang karena ternyata buktinya memang agak panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.